pagi, selamat ketemu di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai metode, masih lanjutan dari materi sebelumnya mengenai metode juga. Oke, mengenai access modifier. Jadi access modifier itu ada 4, ada default, public, private, dan protected. Nah, selama ini yang kita gunakan itu adalah public. Jadi kalau kalian misalnya mengetik sebuah metode, nanti di depannya ada tulisan public. Nah, apa itu public? Public itu artinya dia bisa diakses di semua kelas, ya. Jadi kelas apapun yang mengakses metode ataupun variabel itu bisa. Jadi dia variabel dan metode dapat diakses dari dalam maupun luar kelas. Kemudian ada private. Jadi private itu ya privasi ya. Jadi dia hanya bisa diakses di kelas yang dibuat. Jadi atribut kelas hanya dapat diakses oleh metode dalam kelas yang didefinisikan. Jadi kalau misalnya ada kelas lain, kelas luar yang mau mengakses kelas private itu caranya gimana? Ya caranya kita akan membuat metode setter dan getter. Nah, untuk protected itu sama dengan private, tapi bedanya dia bisa diakses hanya di kelas itu sendiri dan kelas turunannya, ya. Jadi kelas turunannya bisa diakses, tapi kalau kelas lain nggak bisa. Nah, kalau default itu adalah hanya kelas dalam paket yang bisa akses. Jadi kalau dapat diakses oleh subclass asalkan dengan package yang sama, itu default. Jadi kita lihat contoh. Jadi kalau kelas yang sama itu semua bisa akses, baik itu private, package ya, atau default, protected, atau public. Nah, kalau package yang sama itu hanya bisa diakses oleh package, protected, dan public. Kalau package-nya berbeda private pasti tidak bisa. Ya, default juga nggak bisa. Protected bisa, public bisa. Kalau yang beda package itu public. Ya, jadi ingat aja kalau public berarti bisa semuanya. Kalau private hanya bisa di kelas itu sendiri. Kalau protected bisa di dia sendiri dan turunannya, kelasnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke metode setter dan getter. Metode setter dan getter ini adalah metode solusi untuk kelas private dan untuk kelas modifier private dan protected yang dimana dia tidak bisa diakses di kelas berbeda ya. Jadi gimana kalau misalnya kelasnya berbeda, saya mau akses ya, kita solusinya membuat metode setter dan getter. Nah, metode getter itu merupakan metode yang berfungsi untuk mendapatkan informasi dari kelas. Jadi kalian bisa mengingat bahwa get itu adalah mendapatkan informasi. Ya, kita menggunakan getter. Kemudian metode setter adalah gunanya untuk menentukan isi atribut atau kita menyimpan datanya itu di setter. Oke, sekarang kita lihat contoh. Saya punya kelas hewan dengan tipe dengan variabelnya adalah variabel berat, tipenya adalah private. Berarti dia hanya bisa diakses variabel berat ini hanya bisa diakses di kelas hewan. Dan kalau kelas latihan mau mengakses kelas hewan nggak bisa. Solusinya bagaimana? Solusinya membuat metode setter dan metode getter. Tadi ingat getter adalah mengambil informasi dari kelas itu, sedangkan yang setter adalah menampung isi datanya. Oke, jadi sehingga nanti bisa diakses di kelas berbeda. Oke, kita sambil langsung contoh saja. Ya, saya buat dulu projectnya di Java Project karena ini pertemuan 9, jadi PRJ pertemuan 9. Oke, nama kelasnya kita buat kelas method saja. Jangan lupa public static void main-nya itu dicentang. Oke, nah kita buat ke kelas mahasiswa saja ya, supaya kalian lebih familiar. Kita buat contoh yang dia private, string, npm, dan nama. Oke, tadi dibilang kalau private, jadi saya sambil mengulang dulu yang untuk access modifier, itu tadi ada 4 ya. Yang umum dipakai itu public, itu dia dapat diakses di semua kelas.
Kalau dia private, hanya dapat diakses di kelas itu sendiri. Nah, yang ketiga itu protected. Dia kayak private ya. Jadi hanya dapat diakses di kelas itu sendiri dan turunannya. Oke. Nah, yang keempat tadi hanya bisa diakses di package yang sama ya. Jadi default dia hanya dapat diakses di package yang sama. Oke. Nah, karena ini private, string npm dan nama, kita coba buat. Benar nggak sih dia hanya bisa diakses di kelas itu sendiri? Oke, kita buat objeknya dulu, mahasiswa, MHS sama dengan new mahasiswa. Oke, saya mau akses npm. Jadi biasa mhs.npm sama dengan misalnya 19 ya kalian ya. 24 ini 23 misalnya 24001. Oke. Nah, di sini dia lampunya merah. Ya, kalau kalian arahkan nanti dia bilang muncul pesannya apa? The field mahasiswa.npm is not visible. Artinya dia tidak bisa ditampilkan, tidak bisa dibaca. Ya, karena kenapa? Karena beda kelas. Ini kelasnya mahasiswa, sedangkan ini kelasnya kelas metode. Ya, untuk variabel npm dan nama kalian settingnya private, gak bisa. Oke, gimana caranya supaya saya bisa mengakses npm dan nama? Itu maka kita harus buat kelas setter dan getter. Caranya karena di sini ada dua variabel, berarti kita buat masing-masing punya setter dan getter. Ya, kita buat dulu misalnya public void get set npm dalam kurung misalnya string npm karena dia tipe datanya. Oke, tinggal buat this.npm sama dengan npm. Nah, ini untuk yang npm dulu ya, ini setter. Jadi ini adalah metode setter. Ya, jadi nanti data yang akan kita isi kita taruh di dalam sini, nanti disimpan di variabel npm. Kemudian kita buat metode getternya sekarang. Oke. Metode getter public string get npm. Nih. Oke, jangan lupa tinggal return karena kita pakai tipe data string ya. Jadi return npm. Nah, ini baru satu. Bikin lagi untuk nama. Ya, public void set nama. Jangan lupa string nama. Oke. Nah, berikutnya this titik nama sama dengan nama untuk yang setternya. Kemudian sekarang public void string. Nah, untuk tahu ini tipe data apa yang cocok, sesuaikan dengan di sini ya. Karena di sini variabelnya tipe string, maka dia adalah tipe string. Get nama. Oke, return nama. Oke, selesai. Kita sudah buat setter dan getter untuk npm dan nama. Sekarang kita akses. Nah, aksesnya adalah memanggil setter dan getter. Ingat, karena kita mau memberi nilai, maka dia pakai set. Ya, jadi pakai set, tinggal pilih npm. Nih. Bentar, loncat. Nih. Jadi ini npm-nya. Kemudian untuk namanya gimana? mhs.set nama. Tinggal kasih di sini Lilia, misalnya ya. Oke, nah saya mau panggil metodenya dulu sebentar. Ini kurang yang metode tampil datanya. Kalian tinggal void tampil data. Oke, tinggal situ npm plus npm ya. Nah, ini bisa karena diakses di kelas yang sama, nggak apa-apa. Tinggal situ nama plus nama. Nah,
coba dilihat, karena kita buat metode tampil data itu adalah public, berarti dia bisa diakses di kelas ini. Langsung saja kita buat di sini MHS titik tampil data. Bisa karena dia tipenya public ya. Jadi kalian execute, tampilin, nanti keluar di sini NPM-nya 01, namanya Lilia ya. Jadi ini solusinya untuk menampilkan seperti ini adalah menggunakan setter dan getter. Nah, bagaimana kalau misalnya saya nggak mau pakai metode tampil data di sini? Kalian boleh. Misal saya mau langsung sisanya di sini. Jadi saya mau nampilinnya di sini. Nah, cara menampilkannya tinggal MHS titik get ya, get NPM. Get tadi ingat mengambil informasi. Karena datanya sudah disimpan, kita ambil informasinya pakai getter. Ya, tinggal ini nama. Jadi ini kalau misalnya kalian nggak mau pakai metode tampil datanya, jadi tinggal panggil getternya aja. Get, kontrol spasi, nama. Ya, execute, kemudian dijalanin, sama. Ya, jadi kalau mau, tolong diingat, jadi ketika mau menyimpan datanya di setter, kemudian menampilkan datanya di getter. Ya, itu untuk solusi metode setter dan getter. Nah, kita kembali lagi ke bagian metodenya setter dan getter ini. Coba kalian perhatikan, di sini ketika satu variabel kita wajib membuat dua metode, yaitu metode setter dan getter. Nah, bayangkan ketika kalian mempunyai lebih dari satu variabelnya. Ini baru 2 loh. Jadi 2 kali 2, 4. Jadi kalau misalnya kalian punya variabelnya 5, berarti kalian harus membuat secara manual metode setter dan getter itu 10. Ya, karena 5 variabel berarti kali 2 jadi 10. Agak repot. Nah, bagaimana kalian mau membuat itu secara otomatis? Ya, saya hapus ya ini ya. Oke, caranya adalah dengan memblok ini. Jadi variabelnya diblok. Cara cepat membuat setter dan getter ya. Jadi klik diblok dulu setter dan getter. Klik kanan, pilih source. Ya, jadi klik kanan, pilih source. Kemudian di sini ada generate getter and setter. Ya, jadi saya ulangin, kalian blok dulu metodenya, klik kanan, source, generate getter and setter. Oke. Nah, kalau sudah di sini kalian pilih select all. Select all itu kalau kalian buka di sini kan ini dalamnya ada get nama, set nama, get npm, set npm. Ya, jadi select all itu artinya nanti semua variabelnya diselect. Kemudian pilih di last method ya, last method. Oke. Nah, ini saya pindahin aja. Nanti tersusun otomatis nih. Yang ini metode getternya. Ya, yang ini metode setternya. Langsung dibuatin otomatis loh. Lebih cepat. Ya, yang tadi ini pindahin di bawah aja. Oke, nah itu tadi cara cepatnya. Jadi jangan lupa diklik kanan, pilih source, generate, setter, and getter. Jangan lupa di check all. Kemudian oke. Nah, sekarang kita lanjut keyword this. Kalian perhatiin nggak tadi? Waktu di setter itu ada this. Apa itu this? This itu adalah objek yang langsung digunakan tanpa didahului proses instansiasi. Nah, keyword penggunaan keyword ini bisa bila ada atribut dari suatu kelas yang digunakan ya pada metode dalam kelas yang sama, tapi namanya itu adalah sama. Oke, kita lihat sebentar di sini. Ini this. Ya. Nah, this itu apa sih? This ini merujuk bahwa variabel npm ini adalah variabel yang ada di dalam kelas itu sendiri. Ya. Jadi, kalau saya buat dia this npm berarti punyanya ini. Nah, npm yang ini apa sih? Kok beda nih? Satu biru, satu yang mana hitam. Nah, npm di sini adalah variabel yang ada di dalam parameter yang dibuat. Ya, jadi this itu adalah merujuk kepada variabel yang didefinisikan di dalam kelas. Nah, balik lagi ke materi. Jadi
This bisa digunakan secara eksplisit. Kalau yang tadi pakai this eksplisit ya. Jadi misalnya saya punya di kelas barang ada variabel kode barang dan jumlah dengan tipe data string dan integer. Saya mau nampilin nih. Jadi tinggal this. This ini merujuk ke variabel yang ada di kelas barang ya. This titik kode barang sama dengan kode barang. Nah, kode barangnya ini yang di sini yang didefinisikan. This titik jumlah berarti jumlah itu adalah variabel di kelas barang, kemudian jumlah yang di sini adalah di parameternya. Nah, kalau implisit itu ketika kalau misalnya berbeda nih, kalau tadi kan sama ya, parameternya sama dengan nama variabel di kelas. Kalau berbeda itu tinggal string, misalnya string KB nih, string integer jumlah, maka tidak perlu pakai this. Langsung aja kode barang sama dengan KB, jumlah sama dengan JMLH. Kenapa? Karena berbeda. Ya, tuh. Karena berbeda jadi nggak masalah. Jadi cukup dipakai sama dengan aja. Itu konsep this. Nah, sekarang metode statik. Kalian pernah lihat gak sih metode statik itu apa? Oke, kita lihat contoh ya. Nah, metode statik ini. Nih, public, static, void, main. Ini statik ya. Oke, kita lihat di materinya dulu ya. Maaf agak lompat-lompat nih, biar kalian lebih paham nih contohnya apa dari teorinya ya. Nah, keyword statik itu ditaruh di depan nama metode ya, sebagai penempatan memori. Jadi nanti disimpan di dalam memori. Nah, Java Runtime itu akan menyiapkan memori untuk menempatkan kode untuk yang ada kata statiknya. Jadi yang pertama kali nanti di-execute itu artinya ada kata statik yang pertama kali dijalankan. Tapi kalau yang nggak ada kata statik nanti dia kalau dipanggil baru dijalankan. Ya, jadi kenapa sih yang metode ini duluan yang dipanggil karena kita pakai statik. Jadi pertama kali dijalankan. Tuh. Nah, kita lihat contoh nih. Ada di kelas myClassXYZ ada metode static void print x, kemudian ada void print y, ada void print z, kemudian static void main. Nah, pertama kali yang di-execute yang mana? Yang dijalankan pertama kali yang mana? Yang masih static void main dulu ya. Jadi ingat main itu metode awal, jadi pasti pertama kali itu yang dijalankan. Kemudian cari static lagi yang lain, static void x. Ya, itu yang kedua dijalankan. Kemudian yang ketiga yang dijalankan yang print y. Kenapa? Karena di dalamnya ada static i. Nah, berikutnya baru nanti print z. Kalau print z-nya itu ada yang panggil, baru dijalankan. Itu ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Di sini ada syarat untuk metode statik itu tidak bisa mengakses variabel di luar metode bila variabel tersebut bukan statik. Jadi dia bisa akses di luar metode kalau dia adalah tulisannya statik. Nah, berlaku juga untuk metode. Jadi kalau metodenya itu tidak bisa diakses kalau bukan statik ya. Jadi kalau dia statik, intinya statik harus ketemu statik kalau di luar metode. Tapi kalau di dalam metode gak apa-apa. Ya. Nah, selama ini kalau kalian perhatiin, kita selalu di sini ya contohnya, selalu aksesnya di dalam metodenya. Jadi gak masalah. Ya, gak perlu kan kita buat statik karena semuanya diakses di dalam metode yang statik. Nah, kita lihat contoh lagi, balik ke contoh. Oke, misal punya seperti ini kasus metode statik, saya punya kelas statik, ya. Kelas statik saya, public static void main saya, di sini punya saldo sama dengan 300, kemudian cetak saldo. Berarti saya butuh variabel saldo. Dibuatlah di sini integer saldo sama dengan 400, kemudian saya buat metode void cetak saldo. Ya, di sini. Untuk mencetak saldonya. Program ini akan error. Kenapa? Karena tadi syaratnya ketika mau mengakses
variabel dan metode di luar metode statik ini, di luar metode statik, maka wajib dia variabelnya adalah statik dan metodenya adalah statik. Maka ini tidak bisa dijalankan ya, error. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah membuat dia adalah dijadiin tambahin statik di depan. Jadi static integer saldo, kemudian public static void cetak saldo. Maka dia tidak error. Nah, bagaimana sih membedakan dia variabel statik atau variabel biasa, kemudian dia metode statik atau metode biasa? Nah, bedanya itu adalah nanti dia akan miring. Ya, jadi kalau biasa itu dia nanti tulisan metode statik dia nanti akan miring nih. Ya, akan miring tulisannya. Itu bedanya ya. Oke. Nah, berikutnya itu overloading method. Overloading method itu artinya ada metode yang sama, metode yang namanya sama, ditulis berulang kali, tapi dengan parameter yang berbeda. Nih, jadi dia parameternya berbeda, tapi kelasnya sama, namanya sama. Ya. Nah, dapat memberikan nama yang sama berbeda dengan pembuatan metode. Overloading method dapat digunakan pada operasi yang sama, tapi beda implementasi. Ini ya, beda implementasinya atau kegunaannya berbeda. Nah, kita lihat contoh. Ini nama metode yang sama, yaitu gambar. Jadi metodenya akan dibuat overloading method dengan nama metode yang sama adalah gambar. Tipenya juga sama, yaitu tipe void semua. Ini adalah kasus overloading method, tapi yang berbeda adalah parameter. Jadi ingat, yang pertama parameternya 1, yang kedua parameternya 2, yang ketiga parameter 3, yang keempat parameter 4. Berbeda metode. Berbeda parameter, sorry. Metode yang sama, namanya sama, tapi berbeda parameter. Oke, kita lihat contoh ya. Jadi, misal di kelas kita buat dia adalah berbeda di kelas yang berbeda, di metode yang berbeda. Jadi saya buat metode garis. Nah, karena mau diakses di kelas main, ya, karena ini adalah kelas statik, maka bikin harus statik ya. Jadi saya buat garis integer banyak, garis lagi. Nah, kita lihat contoh, kita sambil contoh di sini aja. Ya, saya mau buat di sini adalah public. Ingat tadi karena di kelas yang sama dan ini metode statik, maka saya harus buat metode statik. Oke, saya buat garis. Oke, saya siso dia garisnya nanti sepanjang ini. Ya, sudah. Supaya bisa diakses di sini saya buat ini. Garis. Oke. Ini saya buat lagi garis supaya nutupin. Oke. Lihat ya, langsung dia miring. Kenapa? Karena dia ditandain itu adalah statik. Oke, kita coba jalanin, nanti dibuat seperti ini. Nah, sekarang saya mau buat metode lagi dengan metode yang sama. Nih, saya mau buat public static. Jadi kita ini buat kasus overloading method ya. Nih. Overloading method adalah nama metode yang sama ditulis berulang kali. Void garis, tapi ini pakai mata parameter. Jadi misalnya integer, banyak garisnya nanti. Oke, kita pakai perulangan. Jadi masuknya kalau garisnya 1, sepanjang garis itu 1 baris, 2 baris gitu. Jadi for integer i sama dengan 1, misalnya i kurang sama dengan banyak, i plus plus. Oke, kita akan siso dia. Oke, ya sebanyak ini, tergantung banyaknya. Nah, sekarang kita cobain. Saya komen dulu. Kita coba yang ini. Garis 1 misalnya.
Oke, yang bawah ini nanti dia garis 2. Kita coba. Nih, jadi yang bawah garisnya 1, yang kedua garisnya 2. Ya, padahal kalau kalian lihat metodenya sama-sama garis. Ya, tapi karena karena dibuat beda parameter saja, makanya dia boleh. Ya, seperti ini. Oke, ini contoh penerapan metode. Jadi tadi kita sudah bahas mengenai metode setter-getter, metode static, sama metode overloading method. Oke, sekian dulu materi hari ini. Jangan lupa absen dulu di form. Maksud absennya adalah metode huruf kecil semua. Oke, terima kasih.